Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kita akan melanjutkan bab berikutnya, yaitu bab 14 tentang hamzah qata' dan hamzah wasal. Sebelum kita mulai, mari kita membaca basmalah terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Masuk ke pengertian hamzah qata'. Hamzah qata' adalah hamzah yang selamanya dibaca dan ditulis, baik di awal, di tengah, maupun di akhir kata. Bisa di kata benda, kata kerja, dan kata sambung. Contohnya, hamzah qata' yang pada isim istabaraq. Nah, letak hamzah qata'nya yaitu ada di kata i itu istabaraq. Nah, itu adalah hamzah qata'. Kemudian hamzah qata' yang terletak pada fi'il yaitu azala. Kata a itu adalah hamzah qata'nya. Kemudian hamzah qata' pada harf yaitu kata in. I di situ adalah hamzah qata'nya. Nah, jadi hamzah qata' itu baik dia di tengah, di awal, ataupun di akhir, dia tetap terbaca dan ditulis. Nah, sebetulnya dalam Quran cetakan Madinah itu biasanya ada hamzah di bawahnya. Jadi alif, kemudian ada hamzah kecil. Kalau dia kasroh, maka hamzah kecilnya di bawah, kemudian ada kasroh, misalnya istabarok, ada alif, hamzah, kasroh. Kemudian kalau anzala berarti alif, atasnya ada hamzah kecil, kemudian fathah. Begitu seterusnya. Kemudian lanjut, ciri-ciri hamzah qata' pada mushaf cetakan Timur Tengah ialah tanda hamzah yang tadi udah Ustazah sebutkan ya, bahwa pada cetakan Timur Tengah atau cetakan Madinah itu biasanya diberi tanda hamzah. Tapi kalau pada cetakan mushaf Indonesia tidak diberi huruf hamzah, jadi cuma alif seperti contoh yang tadi di awal. Cara membacanya sesuai dengan harokat yang tertulis dan tidak boleh menggugurkannya baik di awal maupun di tengah kalimat. Jadi cara membacanya itu sesuai dengan harokat. Misalkan istabarok, ketika harokatnya kasrah maka dibacanya istabarok. Ketika anzala harokatnya fathah maka dibaca a. Begitu. Kemudian lanjut, ini yang agak panjang yaitu hamzah wasal. Hamzah wasal adalah hamzah tambahan yang harus terbaca pada awal kalimat dan tidak dibaca di tengah kalimat atau apabila sebelumnya terdapat huruf hidup. Nah, jadi hamzah wasal itu hanya dibaca di awal kalimat. Kalau misalkan kita wasal nih, maksudnya kita lanjut, misalnya ada hamzah wasal di tengah kalimat. Kemudian kita lanjut bacanya, kita wasolkan, maka dia tidak terbaca hamzah wasolnya. Tapi ketika kita berhenti sebelum hamzah wasol itu, maka ketika kita mengulang dari hamzah wasol, maka hamzah wasolnya terbaca. Contoh hamzah wasol di awal kalimat, alhamdulillahi rabbil alamin. Nah, di situ bukan dibaca alhamdulillah, tapi ada hamzah wasolnya itu. Nanti Ustazah jelaskan ada ciri-ciri penulisan hamzah wasal di Quran cetakan Timur Tengah ya. Nah, kalau cetakan Timur Tengah biasanya ada di atas alif itu ada kepala sot kecil. Nah, itu adalah menandakan bahwa itu adalah hamzah wasal. Nah, di sini maka hamzah wasalnya dibaca karena dia di awal kalimat alhamdulillahirabbil alamin. Kemudian contoh hamzah wasal di tengah kalimat wadmum ilaika. Nah, kenapa kok bisa di tengah? Karena sebelum hamzah wasal itu ada huruf waw, terdapat huruf waw. Maka hamzah wasalnya tidak dibaca, bukan wa udmum ilaika, tapi langsung wadmum ilaika. Tuh. Kalau misalkan dia tidak berada di tengah, di awal, bisa jadi dibacanya udmum ilaika, bukan wadmum ilaika. Begitu. Lanjut, ciri-ciri hamzah. Ini hamzah wasal, Ciri-ciri hamzah wasal pada mushaf cetakan Timur Tengah ialah hamzah ditulis dengan huruf alif disertai kepala sot di atasnya. Kalau pada cetakan mushaf Indonesia tidak ada tanda khusus, jadi polosan seperti tadi yang Ustazah cantumkan di contoh yang awal. Tapi kalau di cetakan mushaf Timur Tengah itu ada kepala sot di atas
alif. Kemudian hamzah wasal pada awal kalimat dapat dibaca dengan harokat fathah, dhammah, dan kasrah sesuai dengan kaidah yang berlaku. Jadi hamzah wasal itu terbaca ketika di awal ya, harus diingat-ingat. Hamzah wasal itu terbaca ketika di awal. Kalau di tengah dia tidak terbaca. Bedanya dengan hamzah qata' itu baik awal, di tengah, atau akhir dia tetap terbaca. Nah, ini yang menyebabkan hamzah wasal itu bisa dibaca fathah, kasrah, ataupun dhammah. Yang pertama, kaidah hamzah wasal yang dibaca fathah, yaitu ketika berada di isim yang dima'rifatkan dengan alif lam. Nah, ketika ada isim yang dikhususkan dengan alif lam, contohnya Ar-Rahman, Ar-Rahim. Nah, ketika dia di awal kalimat Ar-Rahmanir-Rahim, maka dia dibaca dan dia mengikuti huruf ketiganya. Huruf ketiganya apa? Ro-nya berharokat apa? Kasrah. Maka dia hamzah wasalnya dibaca dengan fathah. Alhamdulillah. Ar-Rahmanir-Rahim. Nah, yang kedua, ini juga Ar-Rahim itu juga terdapat hamzah wasal. Tapi karena dia berada di tengah kalimat, maka dia tidak dibaca hamzah wasalnya. Bukan dibaca Ar-Rahmani, Ar-Rahimi. Nah, itu salah. Kalau kita wasalkan atau kita tidak wakaf di kata Ar-Rahman, maka kata Ar-Rahim juga tidak terbaca hamzah wasalnya. Misalkan nih, Ustazah wasalkan semua ya, Ustazah gabung semua cara bacanya. Ar-Rahmanir-Rahim. Kalau misalkan Ustazah wakafkan di kata Ar-Rahman, Ar-Rahman, Ar-Rahim. Nah, maka dua-duanya itu hamzah wasalnya terbaca gitu. Kemudian masih di kaidah hamzah wasal yang dibaca fathah, yang poin kedua, apabila hamzah istifham atau kata tanya masuk pada hamzah wasal, maka hamzah wasal dibuang sehingga yang ditulis dan yang dibaca hanya hamzah istifham. Nah, ini ada 7 tempat dalam Al-Quran ya, nanti bisa dilihat di buku. Ustazah contohkan satu saja. Kata qul attakhadtum 'indallahi ahda. Nah, sebenarnya dalam kata attakhadtum itu ada hamzah wasalnya. Asli katanya ittakhadha. Nah, tapi karena dia kemasukan hamzah istifham atau kata tanya, yaitu a, maka hamzah wasalnya dibuang. Nah, yang ditulis dan yang dibaca hanya hamzah istifhamnya, yaitu a, begitu. Jadi bukan qul aittakhadtum, bukan. Nah, kalau misalkan hamzah wasalnya nggak dibuang nih, jadinya qul aittakhadtum. Tapi karena sesuai dengan kaidah yang berlaku, maka apabila ada hamzah istifham masuk pada hamzah wasal dan hamzah wasal dibuang, maka jadinya qul attakhadtum 'indallahi ahda. Qul attakhadtum 'indallahi ahda. Begitu. Nanti kalau masih bingung, nanti bisa ditanyakan ke Ustazah. Nanti di buku juga ada contoh at-tala'al ghaiba. Nah, at-tala'a itu sebenarnya ada hamzah wasalnya, tapi karena kemasukan hamzah istifhamnya itu a, maka langsung hamzah wasal dibuang dan diganti dengan hamzah istifham. Begitu juga contoh-contoh yang ada di buku. Kemudian poin yang ketiga yaitu apabila ada hamzah istifham masuk pada hamzah wasal yang sesudahnya ada huruf mati atau sukun, maka hamzah wasal diganti dengan mat. Contohnya qul adzakaraini. Nah, di situ sebetulnya setelah kata a, nah itu ada hamzah wasal. Tapi karena hamzah wasal itu masuk hamzah istifham itu masuk pada hamzah wasal dan setelahnya ada huruf mati yaitu alif lam, maka dia diganti dengan mat yaitu alif, jadinya panjang. Qul adzakaraini.
Tuh, jadi letak hamzah istifhamnya di adzakaraini. Yang asal mulanya ada hamzah wasal, tapi kemasukan hamzah istifham dan setelahnya ada huruf sukun, maka dia diganti dengan mat. Berbeda dengan yang tadi ya. Kalau yang tadi cuma hamzah wasal dibuang dan diganti dengan hamzah istifham karena setelahnya itu ada huruf hidup. Nah, kalau ini ada huruf mati maka diganti dengan mat gitu. Kemudian kaidah hamzah wasal yang dibaca dhammah. Kaidah hamzah wasal yang dibaca dhammah itu ada dua. Yang pertama, apabila berada di fi'il amr tsulasi sedangkan huruf yang ketiga berharokat dhammah. Nah, ini contohnya. Nah, fi'il amr tsulasi berarti yang dia kata perintah tapi terdiri dari tiga huruf. Nah, contohnya ini adalah ada ushkur, ud'u, dan usjud. Nah, asal mulanya kan da'a. Kemudian huruf ketiganya dia kan dhammah. Maka dia dibaca dhammah, bukan ishkur atau ashkur, ida'u atau ada'u, isjud atau asjud, tapi dia mengikuti kata atau huruf yang ketiga. Huruf yang ketiga dari kata ushkur apa? Kaf. Kaf berharokat dhammah, maka dibaca ushkur. Begitu juga uda'u, dia huruf yang ketiga adalah ain dan dia berharokat dhammah, maka dibaca uda'u. Dan yang terakhir adalah usjud. Huruf yang ketiga yaitu jim, jimnya berharokat dhammah, maka dibaca usjud. Begitu. Kemudian poin yang kedua, apabila berada di fi'il mabni majhul. Nah, ini yang dikata pasif ya. Contohnya udturra, ustuhzi'a. Nah, kita perhatikan huruf yang ketiga alif dot to, maka to berharokat apa? Dhammah, maka dia hamzah wasalnya dibaca dhammah, udturra. Begitu. Kemudian kaidah hamzah wasal yang dibaca kasrah ada 3. Yang pertama, apabila berada fi'il amr tsulasi sedangkan huruf yang ketiga berharokat kasrah atau fathah. Nah, kalau yang tadi fi'il amr tsulasi yang berharokat dhammah huruf ketiganya, kalau ini huruf ketiganya berharokat kasrah atau fathah, maka dia bisa dibaca kasrah. Contohnya yang huruf ketiga berharokat kasrah nih. Itamis, ikshif, ihdina. Nah, ihdina itu huruf ketiganya kan berharokat kasrah dal, maka hamzah wasalnya juga dibaca kasrah, ihdina, bukan ahdina atau uhdina. Kemudian huruf ketiga yang berharokat fathah, contohnya iba'ats, iqra, iftah. Nah, kita lihat huruf yang ketiga dari kata iba'ats yaitu ain. Nah, dia berharokat fathah, tapi karena dia berlaku kaidah apabila berada di fi'il amr tsulasi sedangkan huruf yang ketiga berharokat kasrah atau fathah, dia maka dibaca kasrah, maka kata iba'ats bukan dibaca aba'ats tapi dibacanya iba'ats. Kemudian juga iqra dan iftah mengikuti huruf yang ketiganya. Yang terakhir, apabila berada pada lafadz-lafadz, ini banyak ya contohnya. Nah, kalau yang di poin yang kedua, yang B, apabila berada pada lafadz-lafadz ini itu biasanya adalah nama panggilan kayak Isa bin Maryam wa Maryam banata, ini mar'un halaka. Nah, Isa bin Maryam dia kalau misalkan di tengah kalimat dia hamzah wasalnya tidak terbaca. Tapi kalau kita misalnya kita mulai atau kita awali dari kata ibna Maryam, maka dia dibacanya bukan ubnu atau abna tapi ibna Maryam. Begitu juga wa Maryam banata, bukan abnata atau ubnata tapi ibnata. Kalau kata panggilan maka kita mengikuti dengan
kaidah hamzah wasal yang dibaca kasroh. Kemudian yang terakhir, apabila hamzah terdapat pada fi'il madhi, fi'il amr dan masdar dan fi'il khumasi dan sudasi. Nah, di situ contohnya yaitu intaliqu, iqtarabati, ibtigha'i. Nah, maka dia kalau dia fi'il madhi, kalau dia fi'il amr dan masdar atau fi'il khumasi dan sudasi, kalian kan sudah belajar shorof, pasti insyaallah sudah paham. Nah, kalau kalian misalkan bertemu dengan fi'il khumasi, fi'il sudasi, masdar, fi'il amr, fi'il madhi yang ada hamzah wasalnya, dilihat huruf yang ketiganya. Nah, kalau dia berharokat fathah atau kasrah, maka dia dibaca kasrah. Kan tadi sudah ada ya, kalau kaidahnya fathah itu kan ada sendiri. Nah, ini yang kaidahnya kasrah. Maka ketika kalian bertemu dengan kalau kalian menemukan hamzah wasal yang berada pada masdar, fi'il khumasi, fi'il sudasi, fi'il madhi atau fi'il amr, kemudian kok huruf ketiganya itu fathah atau kasrah, maka dia hamzah wasalnya dibaca kasrah. Begitu juga yang pada hamzah wasal pada fi'il sudasi, kata istikbaran juga istamsaka, walaupun taknya berharokat fathah, tapi dia hamzah wasalnya dibaca dengan kasrah, karena sesuai dengan kaidah apabila hamzah terdapat pada fi'il madhi, fi'il amr dan masdar dan fi'il khumasi sudasi, maka dia dibaca kasrah. Mungkin itu sedikit penjelasan dari ustadzah tentang hamzah qata' dan hamzah wasal. Intinya, kalau hamzah qata' itu ketika dia di awal, di tengah, dan di akhir, dia tetap terbaca dan dia nampak, dia ditulis. Kalau di mushaf Indonesia biasanya langsung diharokatin, langsung alifnya atau hamzahnya itu diharokatin. Tapi kalau di Quran mushaf cetakan Timur Tengah, maka alifnya itu diberikan tanda hamzah. Nah, kalau hamzahnya di atas maka fathah atau dhammah. Kalau misalkan hamzahnya di bawah, maka dia dibaca kasrah. Kalau hamzah qata' insyaallah mudah. Nah, lebih ribetnya hamzah wasal. Hamzah wasal ini kita harus tahu rumus-rumusnya. Tadi ketika harus dibaca fathah itu ketika berada di apa, apabila ketemu apa dan apa. Nah, begitu juga ketika harus dibaca dhammah atau kasrah. Tapi kita bisa tahu itu biasanya di huruf ketiganya. Nah, kalau huruf ketiganya kalau yang dhammah huruf ketiganya dhammah, maka dia dhammah. Tapi kalau untuk yang fathah dan kasrah kita harus tahu rumusnya gitu. Mungkin itu yang dapat ustadzah sampaikan. Jangan lupa untuk mempraktekkan ketika kalian membaca Al-Quran dan kalian bertemu dengan hamzah wasal atau hamzah qata', supaya tidak ada kesalahan lagi dalam membaca Al-Quran. Soalnya kemarin ketika ziyadah itu masih banyak sekali yang salah ketika membaca hamzah wasal di awal. Kalau hamzah wasal di tengah kan nggak terbaca, jadi tersamarkan. Nah, kalau hamzah wasal yang di awal itu beberapa banyak yang salah. Baca harokatnya itu banyak yang salah. Jadi perlu diperhatikan, perlu dipelajari dan dipraktekkan ya. Sekian dari ustazah, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.